Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neza Yona Putri akan menjelaskan tentang sejarah value for money. Value for money dalam audit kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk menghasilkan suatu pendapat secara luas bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Value for money adalah evaluasi sistematis non-keuangan atas operasi suatu entitas dan pencairan organisir untuk cara-cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajerial. Asal-usul konsep value for money didasari perkembangan audit. Bukti audit internal sudah dilakukan pada praktik yang mirip dengan manajemen di masa lalu. Audit internal telah diterapkan oleh bangsawan Inggris sejak abad pertengahan. Penemuan bukti tertulis mengenai penerapan praktik audit internal ditemukan pada tahun 1180 dan 1662. Pada tahun 1941 terjadi lonjakan besar dalam perkembangan audit internal. Ketika itu ada dua peristiwa, yaitu yang pertama, penerbitan buku besar tentang Subject Auditing Internal karya Victor Z. Brink. Yang kedua, bergabungnya 24 orang yang membentuk Institute of Internal Auditor. Tujuan audit adalah untuk berfungsi sebagai pencegahan secara psikologis terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Audit internal digunakan perusahaan untuk alasan strategis manajemen, bukan berupa perubahan struktur manajemen. Value for money juga berkembang di luar Amerika Serikat, khususnya di Kanada, negara-negara kawasan Skandinavia, dan negara lain yang terjadi difusi kesepakatan tentang konsep value for money. Konsep tersebut adalah audit operasional, lebih dikenal sebagai value for money atau audit komprehensif. Kanada merupakan negara pertama yang bereksperimen tentang audit kinerja dan menamainya sebagai audit komprehensif. Di masa kepemimpinan McDonnell dari tahun 1973 hingga 1980, dengan mengembangkan dan menyebarkan metode audit kinerja pada berbagai level pemerintahan. Audit sektor publik yang menerapkan value for money dipicu oleh kemunculan Undang-Undang Audit Nasional tahun 1983. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang value for money dan tata kelola sektor publik. Perkembangan model tata kelola sektor publik mempunyai maksud untuk membuat pengelolaan sektor publik menjadi lebih baik. Nah, untuk mengukur keberhasilan pengelolaan sektor publik membutuhkan audit kinerja yang komprehensif. Audit kinerja tersebut dapat dijadikan pedoman bagi stakeholder untuk mempertanyakan kebijakan pengelola sektor publik dan sebagai upaya pengelolaan sektor publik untuk melaporkan tindakan dan capaian yang telah diperbuat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui pelayanan publik, maka berbagai aturan dan regulasi yang kompleks tentunya muncul dalam tata kelola sektor publik. Terdapat 3 alasan mengapa tata kelola sektor publik yang dijalankan oleh pengelola. Dalam hal ini, pemerintah sangat sulit mencapai tujuannya. Yang pertama, manajemen sektor publik dianggap lebih sulit daripada manajemen sektor privat karena tidak berorientasi laba. Peran sektor publik sebagai organisasi bertujuan kolektif menuntut keseimbangan banyak pihak yang termasuk di dalamnya stakeholder. Stakeholder publik memiliki stakeholder yang luas. Pertanggungjawaban pemerintah selaku eksekutif kepada bagian legislatif, pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang secara langsung adalah pemberi mandat, dan pertanggungjawaban kepada pasar untuk menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung kegiatan pasar. Yang kedua, pemerintahan memiliki tingkat kompleksitas birokrasi dan ruang lingkup yang sangat luas. Misalnya, ada keterbatasan ruang yang dapat dimasuki oleh pemerintahan, kerumitan network dan kebijakan, dan saling ketergantungan di antaranya. Timbulnya kontroversi apabila kebijakan tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan gagal. Sederhananya, jika ada lebih banyak kegiatan pemerintah, pasti ada lebih banyak hal yang bisa salah. Ketiga, kegagalan yang terus berulang yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan pelayanan publik, seperti proses birokrasi pelayanan sektor publik dan biaya yang semakin tinggi untuk nilai kesejahteraan masyarakat. Audit sektor publik bertujuan untuk memastikan transparansi transaksi keuangan birokrasi dan bekerja untuk meminimalisasikan kecenderungan untuk mengejar kepentingan pribadi, individu, dan organisasi yang merugikan kepentingan publik.
pengesahannya terhadap nilai-nilai keadilan, kesopanan, dan pelayanan yang terbaik sehingga dapat memelihara budaya pelayanan publik untuk menggunakan uang publik ini di tempat yang dibutuhkan. Kelemahan yang selalu melekat pada tata kelola sektor publik adalah nilai keberhasilan yang sulit diukur. Value for money menjadi penting dalam tata kelola organisasi sektor publik karena dapat digunakan untuk menganalisis dan mendorong keberhasilan organisasi sektor publik dengan memberikan saran dan masukan, sehingga perbaikan untuk pengelolaan yang lebih baik dapat dicapai. Selain audit internal, diperlukan audit eksternal sektor publik yang independen dari organisasi sektor publik. Auditor independen, organisasi sektor publik memiliki otoritas dan objektivitas yang diberikan melalui undang-undang agar dapat memperkuat sudut pandang organisasi sektor publik dalam melihat pembelanjaan barang atau jasa dan output. Auditor independen dapat memberikan masukan agar organisasi sektor publik dapat bekerja lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep value for money. Konsep VFM dapat dimaknai sebagai pengukuran atas pengelolaan keuangan terhadap ukuran ekonomis atau kehematan dan tingkat kepatuhan atau prosedur terhadap peraturan yang berlaku melalui penilaian input, tingkat efisiensi penggunaan anggaran, atau dengan membandingkan input dan output, dan tingkat efektivitas melalui pengukuran tingkat output terhadap outcome yang ingin dicapai. Aspek pengukuran VFF yang terdiri dari pertama, input atau masukan, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam proses untuk menghasilkan output, dapat berupa sumber daya keuangan, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan, material atau bahan-bahan lain yang dijadikan dasar terciptanya barang atau jasa. 2. Proses, yaitu suatu kegiatan yang dalam upaya mengelola input menjadi output. 3. Output, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan dari pengelolaan input atau dalam arti lain hasil dari proses input. 4. Outcome, yaitu tingkat fungsi output dan efek langsung output pada jangka menengah atau tujuan yang akan dicapai setelah output tercipta. Pertama, ekonomi. Elemen ekonomis dalam VFM dapat diartikan sebagai penyediaan barang atau jasa dengan memilih harga yang paling minimum dan paling berkualitas. Selanjutnya, pemeriksaan atas aspek ekonomi meliputi faktor-faktor dan probabilitas sebagaimana berikut. Pertama, barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama. 2. Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang atau jasa serupa dengan harga yang sama. Untuk menentukan pengukuran ekonomis, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dijadikan panduan. Pertama, identifikasi input yang dibutuhkan. 2. Identifikasi biaya dan waktu untuk memperoleh input. 3. Penentuan kriteria. 4. Membandingkan data yang didapatkan sesuai dengan kriteria. Dan terakhir, interpretasi hasil. Ekonomis merupakan elemen yang paling sederhana untuk digunakan sebagai analisa dalam VFM, karena hanya menetapkan standar pengeluaran melalui anggaran dengan asumsi kualitas layanan yang dibutuhkan memang tersedia dan berkualitas, kuantitas tertentu, serta pengeluaran yang minimal. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan elemen yang penting dalam konsep VFM. Efisiensi berarti penggunaan yang tepat dari input sumber daya untuk mencapai output dalam memenuhi kebutuhan atau tepat guna. Selanjutnya ada langkah-langkah pengukuran efisiensi untuk beberapa aspek yang dimaksud di atas tadi. Pertama, identifikasi dan pilih input yang relevan. 2. Identifikasi dan pilih output yang relevan. 3. Penentuan unit pengukuran input dan output. 4. Penentuan rasio pengukuran antara input dan output. 5. Penentuan kriteria. 6. Perbandingan data rasio pengukuran dengan ketentuan kriteria. Dan terakhir adalah interpretasi hasil. Analisis efisiensi mengacu pada efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi banyak diterapkan pada sektor swasta dan dijadikan landasan analisis pada sektor publik. Namun, nilai efisiensi pada sektor publik tidak hanya tentang efisiensi ekonomi, namun mencakup efisiensi lingkungan sosial. Jangka waktu untuk mengukur efisiensi yang diperoleh harus disesuaikan dengan rentang waktu investasi. Selain itu, efisiensi dapat dibedakan menjadi dua hal, efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Kalau efisiensi teknis merupakan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai output yang semaksimal mungkin dari jumlah input. Dengan kata lain, efisiensi teknis menggambarkan hubungan antara input dan output pada kurva batas kemungkinan produksi.
Sedangkan efisiensi alokatif melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dalam hal kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan input secara proporsional pada tingkat harga input tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Harmanti. Saya dari kelas B jurusan Administrasi Negara di kampus FTIA Lancang Kuning Dumai. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil diskusi kelompok. Baik, langsung saja saya presentasikan. Di sini saya ada dua yang ingin saya jelaskan, yaitu tentang efektivitas dan equity. Nah, langsung saja. Yang pertama kita masuk di efektivitas. Efektivitas, kata efektif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan juga efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Yang disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Nah, upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Nah, konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan, yaitu input, proses, maupun keluaran output. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Nah, yang kedua yaitu perencanaan yang matang. Yang ketiga, penyusunan program yang tepat. Yang selanjutnya, tersedianya sarana dan prasarana pekerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Kriteria dalam pengukuran efektivitas itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya. Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas, yaitu pertama, pendekatan sasaran. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Kedua, pendekatan sumber. Nah, pendekatan sumber ini mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Nah, kita masuk selanjutnya, yaitu equity. Nah, equity secara umum adalah mewakili nilai kepemilikan atas suatu hal, bisa berupa usaha, inventaris, atau saham dari sebuah perusahaan. Dengan kata lain, equity adalah secara mendasar jumlah ekuitas dalam sebuah perusahaan diperoleh dari investasi pemilik perusahaan itu sendiri dan juga hasil operasional usaha. Secara umum ada dua jenis equity. Yang pertama itu nilai buku keuangan. Nilai buku keuangan kita bisa menghitungnya dengan cara total aset dikurangi beban yang berhubungan dengan utang piutang, atau dengan menjumlahkan bagi pendapatan dengan modal tersimpan. Yang kedua itu nilai pasar. Kita cukup menjumlahkan harga saham dengan jumlah saham yang sudah ada untuk menghitungnya. Nah, beberapa contoh jenis equity atau ekuitas adalah pertama, equity pemilik usaha, equity pemegang saham, equity rumah, dan equity pembiayaan. Ada beberapa unsur-unsur yang berperan dalam membentuk equity. Unsur-unsur tersebut, yang pertama itu modal yang diserahkan. Yang kedua, modal yang disetor, yaitu sejumlah investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham atau sebuah perusahaan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu modal dari hasil penilaian kembali. Nah, perusahaan melakukan peninjauan ulang atau nilai aset yang dimiliki.
Nama saya Lilis Naini, NIM 1810090811064, akan membahas pembahasan kelima, yaitu etik atau etika. Etika dalam konsep VFM 6E diartikan secara luas. Etika tidak hanya sebatas dalam audit kinerja mengacu pada penekanan pada perilaku hukum dan moral dari manajemen dan karyawan, tetapi juga dalam hubungan multinational corporation atau MNC dalam konteks bias nasionalistik. Etika memainkan peran penting dalam manajemen semua perusahaan, termasuk administrasi publik. Iklim etika yang baik memberikan semangat kerja yang positif, penyelesaian masalah, dan lingkungan kerja yang damai. Kode etik pada dasarnya berurusan tentang kesusilaan, ketaatan pada hukum, hubungan baik antara pengusaha, perusahaan, tetapi juga dengan masalah keselamatan dan kesehatan serta penyelesaian konflik. Setiap organisasi yang bercirikan profit memiliki tanggung jawab etis atas konsekuensi operasi mereka yang disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Etika dalam konsep VFM 6E masih terus berkembang. Perkembangan ini dikarenakan hubungan antara manusia sehingga menyepakati norma dan hubungan antar negara yang sudah mulai luntur batasannya dikarenakan globalisasi. Informasi teknologi yang berkembang pesat dapat menjadi dimensi baru penerapan konsep etika dalam VFM 6E. Yang keenam, environmental. Lingkungan dalam VFM 6E adalah bersikap tanggung jawab terhadap lingkungan kerja dan kehidupan. Pada pertengahan 1990-an, tumbuh keluhan yang kuat dari akademisi dan berbagai kelompok pemangku kepentingan tentang kondisi lingkungan. Menanggapi hal itu, berbagai perusahaan melakukan banyak pengungkapan upaya perlindungan lingkungan yang mereka lakukan. Hal ini menjadikan para perusahaan akuntansi atau audit kinerja atau eksternal memiliki fokus baru, yaitu masalah lingkungan. Para akuntansi dibutuhkan untuk menjamin keuntungan dan menghindari kerugian finansial perusahaan yang terjadi karena dikaitkan dengan kepatuhan hukum lingkungan. International Atomic Energy Agency atau IAEA adalah salah satu lembaga dunia yang memberikan perhatian lebih terhadap isu lingkungan. Dengan memahami konsep value for money atau VFM, baik dasar 3E maupun pengembangannya, audit kinerja terutama dalam organisasi sektor publik berfungsi pada dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.